Baik pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kembali. Kita sudah dengarkan pendapat, memang yang kita tahu bersama bahwa proses hukum masih terus berlanjut. Kita akan terus hormati proses hukum ini. Tapi rasanya juga tidak salah kalau kita mempertimbangkan apa yang dikatakan oleh Wamenkumham ini. Bang Supratman di atas. Pertama saya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Arteria, juga Pak Nurul Gufron selaku Komisioner KPK dan Pak Bonyamin ya. Kita kan harus melihat, saya tidak ingin masuk ke kasusnya, karena persoalannya kan apakah itu menimbulkan efek jera dan lain-lain sebagainya terhadap hukuman mati. Kita perlu melihat perspektif yang berbeda. Saya ingin menyatakan bahwa sejak lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita tahun 81, Undang nomor 8 tahun 81, itu kan sebuah karya agung. Karya agung disebut itu karena ada penghormatan terhadap hak asasi manusia. Nah, dari situ pun juga akhirnya tujuan pemidanaan kita itu berubah. Kita kan bicara, kalau bicara pemidanaan, maka ada kalau teori-teori hukum klasik, ada yang balas dendam, ada yang kemanfaatan negara, dan lain-lain sebagainya. Nah, sejak kita berubah bahwa tujuan pemidanaan itu lewat pembinaan di kemasyarakatan, kan dari pembalasan menjadi pembinaan, itu satu. Yang kedua, yang paling penting buat kita saat ini adalah bagaimana kemudian upaya untuk mencegah tindak pidana korupsi itu, apakah dengan melakukan sebuah satu hukuman mati, kemudian itu bisa ada alasannya yang bisa kita benarkan bahwa ini akan menimbulkan efek jera atau tidak, itu satu. Dari beberapa studi termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam rilisnya menyatakan bahwa tidak ada korelasi antara hukuman mati itu dengan efek jera yang kemungkinan bisa timbul, tidak ada. Nah, saya berpandangan begini, kalau kita mau membenahi sistem hukum kita secara menyeluruh, terutama upaya kita dalam rangka pemberantasan tindak korupsi, sebenarnya sederhana. Ibaratnya kalau saya ingin menggarisbawahi, memberi contoh, coba kita perhatikan traffic light kita. Ya, lampu merah ya. Nggak ada polisi kok. Tapi begitu dia warna merah, hampir sebahagian besar nggak ada orang yang mau melanggar karena dia takut. Kan budaya itu yang harusnya kita ciptakan. Negara harus memikirkan yang seperti itu. Bukan berarti tidak ada yang melanggar. Ada satu dua orang yang menerobos. Nah, sistem apa yang harus kita buat? Yakni adalah harus ada melahirkan satu rancangan undang-undang. Saya bicara ini dari tahun 2014 sejak saya masuk sebagai anggota DPR tahun 2014. Bahwa negara ini membutuhkan satu rancangan undang-undang, yakni rancangan undang-undang tentang pembatasan transaksi tunai. Kalau tidak ada pembatasan transaksi tunai, mau hukuman mati, hukuman seumur hidup, pidana 20 tahun penjara, itu nggak ada artinya. Saya yakin dan percaya itu nggak akan ada artinya. Karena efek jerahnya nggak akan mungkin tercapai, aparat penegak hukum kita terbatas. Nah, memang banyak hal yang harus dilakukan oleh negara. Tetapi sekali lagi, saya ingin menyatakan bahwa kalau kita ingin membenahi, kita benahi sistem. Kalau itu kita udah batasi, saya yakin nggak akan ada, mungkin satu dua yang melakukan, tapi negara akan mudah untuk mendeteksi. Nah, itulah yang harus dilakukan. Negara, kalau saya bicara sini adalah aparat penegak hukum maksud saya. Baik, gitu loh, kita lebarkan pembicaraan mengenai hal ini. Mungkin Mas Boyamin Saiman juga bisa berikan pendapat, karena tadi sudah disinggung oleh Bang Supratman Andi Aktas bahwa efek jera apakah kemudian bisa cukup efektif terjadi jika hukuman mati diberikan, Bang Boyamin? Saya itu kan sering sowan Gus Bahaudin Nursalim di Rembang. Beliau menyampaikan ke saya, Mas Boyamin harus tetap membangun harapan untuk perbaikan. Salah satu beliau mencontohkan koruptor itu tetap harus diberi kesempatan untuk bertobat, dan nanti justru kalau dia bertobat malah melakukan kebaikan, ibadah, ada yang ngomong mau mendirikan pesantren, harus tetap diberi kesempatan untuk itu, perbaikan-perbaikan. Jadi harus membangun harapan untuk perbaikan. Tapi sebagai santri saya juga menyampaikan kepada beliau, tetap juga harus ada harapan bahwa keadilan ditegakkan, hukum lebih berlaku tajam ke atas dan lebih rendah kepada yang bawah. Mestinya kan begitu. Karena ini apa? Konsep negara berkeadilan dan penegakan hukum inilah juga memberikan harapan masyarakat untuk yakin negara ini tetap utuh ke depannya. Korupsi kalau merajalela dan semua biaya hidup mahal, negara ini bisa bubar. Kalau bubar mau apa? Kita masih berdebat hukuman ini jera atau tidak jera. Itu yang pertama. Kedua, kan juga berkaitan dengan saya juga menagih kepada Pak Gufron. Dulu menjanjikan kepada kami akan melakukan penyelidikan berkaitan dengan pasal 2. Begitu kan.
tidak ada nibis in idem. Saya tagih itu kepada Pak Gufron sebagai bentuk keadilan. Dan jangan lupa Pak Andi Aktas tadi, saya harus menanggapi. Dalam KUHP kita menyangkut, itu juga saya paham betul, melindungi harkat martabat. Selain tadi perlindungan HAM dan sebagainya, melindungi harkat martabat itu juga termasuk korban tindak pidana. Dalam melindungi korupsi adalah korban korupsi. Maka saya mendedikasikan kegiatan kami untuk membela hak korban dengan mengajukan gugatan pra-peradilan kepada polisi, jaksa, dan KPK untuk perkara-perkara yang mangkrak. Karena di sini hak korban tidak dilindungi. Jadi harkat martabat ini harus berimbang, bukan sekedar harkat martabatnya tersangka. Korban selama ini kan lupa. Jadi ini juga akan saya lakukan. Perkara mangkrak kasus bansos misalnya dalam posisi ini tidak melakukan penggeledahan, padahal sudah diizinkan puluhan penggeledahan, sudah laporkan Dewan, juga tidak memanggil Ihsan Yunus, padahal itu sudah ada rekonstruksi segala macam. Minggu depan Pak Gufron siap-siap saya gugat pra-peradilan karena mangkraknya perkara itu. Jadi ini semangat saya tetap di situ gitu Pak Gufron. Terima kasih. Baik Pak Boyamin, nanti kita akan minta tanggapan dari Pak Gufron, Bang Supratman Andi Aktas juga, dan juga Bang Terry, tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali. Baik, kita langsung saja lanjutkan perbincangan, tapi karena waktunya sangat terbatas di segmen ini, mungkin saya minta kesediaan para narasumber untuk bisa memberikan jawaban yang singkat. Sebelum saya mendengarkan bagaimana tanggapan dari Bang Terry, tapi mungkin tadi langsung saja Pak Gufron ada yang ditagih janjinya oleh Bang Boyamin. Silakan Pak Gufron. Tentu kami sangat tidak lupa pada tagihan-tagihan dari Mas Bonyamin gitu ya. Yang jelas sebagaimana saya sampaikan dari awal, KPK itu penegak hukum. Saat ini sedang bekerja mencari fakta-fakta. Hukumnya itu sudah hukum yang dibuat oleh Bang Arteria maupun Pak Supratman tentang wacana-wacana ajaran retributif, ajaran utility, ajaran campuran keduanya, ajaran family, itu semua sesungguhnya harus selesai pada saat pembuatan undang-undang. Jadi menurut kami, sekali lagi mohon publik juga memahami, kami sedang mencari fakta. Setelah kemudian fakta-fakta kami dapatkan, tentu kami kemudian akan menerapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang 3199 Jungto 20/2001. Apakah kemudian hukuman mati atau tidak, sekali lagi tergantung pada penerapan pasalnya. Kalau memang pasal 2 ayat 1 Jungto pasal 2 ayat 2 itu memungkinkan, tapi selama ini kami masih mencari, nunggu hasil pencarian teman-teman penyidik di KPK. Gitu. Terima kasih. Penutup mungkin Bang Terry singkat Bang. Ya, saya pikir tidak ada keadilan yang tidak ditegakkan. Ini urusan menyatakan yang benar. Bahkan kita apresiasi tadi KPK berani untuk tidak populer, dibilang lemah atau sebagainya. Saya apresiasi, ini kan dua hal yang terpisah antara menyatakan yang benar dan berpihak pada keadilan. Dua-duanya ingin kita cari, baik dari sisi pegiat anti korupsi, terdakwa maupun KPK sendiri. Saya lebih berharap ya kita menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Terlalu prematur untuk membicarakan hukuman. Wong fakta hukumnya saja belum jelas. Kemudian kami juga meminta semua pihak, termasuk teman-teman Bang Boyamin juga, untuk kita bantu KPK dan semua penegak hukum untuk menghadirkan proses persidangan yang betul-betul objektif, yang dapat memeriksa fakta-fakta hukum secara baik, mengadili secara adil, dan akhirnya bisa memberikan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan yang ada di masyarakat. Baik Bang Terry, mungkin terakhir penutup singkat Bang Supratman, apalagi ada catatan dari Mas Boyamin. Ya, jadi keadilan itu saya setuju dari sisi keadilan, tapi keadilan yang seperti apa? Saya mengingat ada beberapa studi dan kita juga sudah meratifikasi satu konvensi, yakni Konvensi Anti Penyiksaan sebenarnya. Nah, terkait dengan hukuman mati, sekali lagi itu akan sangat selektif, termasuk dalam konsep rancangan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita yang saat ini belum selesai dibahas di Komisi 3. Itu juga satu hal bagaimana kemudian kita ada penghormatan terhadap hak asasi manusia. Di beberapa negara banyak yang sudah tidak menerapkan itu, kemudian ada negara yang masih mencantumkan secara formal, undang-undangnya masih berlaku, tetapi tidak pernah lagi diterapkan secara de facto. Nah, oleh karena itu, sekali lagi, kalau kita bicara soal korupsi di Indonesia, maka kita tidak akan mungkin bisa menyelesaikannya kalau kita bicara case by case. Saya selalu konsisten dari dulu bahwa kalau kita mau bicara soal, saya tidak mau masuk bicara soal case. Kenapa?
karena itu terlalu mengerdilkan sebuah upaya pemberantasan korupsi. Saya lebih setuju bagaimana ayo kita duduk bersama pemerintah, DPR dan juga lembaga teman-teman masyarakat sipil termasuk KPK, polisi dan jaksa untuk bersinergi bersama menciptakan sebuah sistem yang sangat mudah. Baik. Kenapa? Salah satunya adalah kalau pemerintah mau akan lebih mudah lakukan semua transaksinya lewat elektronik. KPK nggak perlu tuh nyadap-nyadap. Pasti akan lebih mudah karena ada PPATK yang lebih mudah untuk bisa melakukan itu, untuk men-tracking semua jenis transaksinya. Baik. Nah, kenapa sekali lagi saya berpendapat bahwa kalau kita mau melakukan itu, maka batasi transaksi tunainya, saya yakin 95% apa yang diharapkan oleh semua kawan-kawan itu bisa teratasi. Bang Suparman di atas, terima kasih kehadirannya, terima kasih catatannya. Mas Boyamin, terima kasih. Bang Terry, terima kasih. Pak Gufron juga terima kasih kehadirannya untuk ikut terlibat dalam diskusi ini. Waktu cukup yang membatasi kebersamaan kita. Usai sudah Apa Kabar Indonesia Malam. Kali ini Winnie Wellingtonia akan menemani Anda sesaat lagi dalam kabar utama. Saya Putri Viola pamit. Kami kembali esok 18.30 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai Anda lewatkan. Selamat malam. Sampai jumpa.